Halo kawan pajak semua, kembali berjumpa dengan kami tim penyuluh perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebun Jeruk 2. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022 terkait dengan PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Bagi kawan pajak semua, tentunya peraturan ini memberikan titik terang ataupun kepastian hukum yang lebih lagi terkait dengan pengenaan PPN atas beberapa jasa tertentu. Nah, untuk lebih dalam lagi mengenai ketentuan dari PMK ini, bersama saya, Jose Marigo Tarigan, dan juga rekan saya akan membahas terkait dengan inti apa saja yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tahun 2022 ini. Nah, bersama saya saat ini sudah ada rekan saya, yaitu Bang David. Halo, Bang. Ya, halo Bang Jose. Ya, selamat sore kawan pajak semuanya. Ya, gimana Bang Jose? Kita mulai ngobrol aja ya. Ya. Sharing aja. Mau dimulai dari mana dulu nih, Bang Jose? Oke, jadi tentunya kita akan mengulas dari awal ya. Kira-kira apa latar belakang ataupun dasar yang menjadi terbitnya dari PMK 71 tahun 2022 ini. Nah, kira-kira Bang, ada latar belakang apa nih? Kenapa pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam hari ini, menerbitkan PMK nomor 71 tahun 2022 ini? Oke, ya, makasih Bang Jose. Ya, jadi kawan pajak semuanya, tentunya ada latar belakang kenapa terbitnya PMK ini. Jadi latar belakang yang pertama itu adalah penyesuaian bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan jasa kena pajak tertentu. Ya, kuncinya di jasa kena pajak tertentu. Jadi ada hal-hal yang diatur lebih lanjut nih, Bang Jose. Yang pertama itu adalah perubahannya terkait PMK nomor 75 tahun 2010. Ya, itu tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yang telah beberapa kali diubah, terakhir itu dengan PMK nomor 121 garis miring PMK 03 tahun 2015. Ya, kemudian di sini juga ada perubahan terkait khususnya di pasal 13 ayat 5 huruf B. Ya, ini tentang penghitungan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher yang diatur di PMK nomor 6 tahun 2021. Ya, mungkin agak banyak nomornya ya, tapi secara sederhana ya Bang Yose ya, ini adalah turunan aturan dari undang-undang yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR tahun lalu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, khususnya di pasal 16G huruf I, Bang Yose, ya di situ ada berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha, jenis kegiatan usaha tertentu, ya, jenis BKP tertentu, JKP tertentu, dan besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana diatur dalam pasal 9A, diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Untuk itulah PMK nomor 71 ya, tahun 2022 ini diterbitkan Bang Yose. Oke, jadi kembali lagi bahwa dengan adanya peraturan sebelumnya yang terkesan terlalu banyak ya Bang ya, Iya, betul. diterbitkanlah satu peraturan yang lebih efisien tentunya ya, mengatur semua ketentuan-ketentuan yang lama sehingga lebih efisien dan juga lebih memberikan kepastian hukum buat kawan-kawan pajak semua tentunya Bang ya. Ya, betul sekali Bang Yose ya. Lebih sederhana ya, penyederhanaan aturan juga sih kawan pajak semuanya. Iya. Nah, seperti tadi yang sudah Bang David sampaikan, benar banget kawan pajak semua bahwa ini adalah hasil peraturan turunan dengan telah diterbitkan dan telah diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, nampaknya di PMK 71 ini ada istilah-istilah baru nih Bang, yang kayaknya belum ada di peraturan-peraturan yang lama. Iya, betul sekali Bang Yose. Ya, jadi di sini nih mungkin kawan pajak bertanya nih, memang agak beda-beda tipis ya. Jadi ada penyerahan itu dengan menggunakan DPP nilai lain dan juga penyerahan dengan besaran tertentu ya. Memang secara sekilas tarifnya sama ya Bang Yose ya. Kalau dulu itu 1%, kemudian ketika penyesuaian tarif PPN menjadi 11%, tarifnya sekarang menjadi 1,1%. Nah, mungkin Bang Yose boleh menjelaskan nih kepada kawan pajak, di mana sih letak perbedaannya tersebut? Ya.
Oke, ya. Seperti apa Bang Yose? Ya. Jadi kita ketahui dulu bahwa kawan pajak semua, di peraturan yang lama, mungkin kita tidak asing ya dengan istilah DPP nilai lain. Ya. Nah, dengan PMK 71 tahun 2022 ini, mungkin istilah tersebut digantikan, yaitu dengan istilah besaran tertentu. Ya, yang mana pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan terkait 5 jenis jasa kena pajak tertentu diwajibkan memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu juga. Nah, di sini saya akan coba memberikan gambaran mengenai apa itu besaran tertentu dan apa bedanya dengan DPP nilai lain yang ada di peraturan yang lama. Iya, betul, sorry. Supaya lebih jelas ya Bang Yose, dan juga nanti penerapannya ketika membuat faktur pajak itu sesuai dengan ketentuan ini ya Bang Yose ya. Nah, di sini nanti kami akan menampilkan perbedaan antara DPP nilai lain versus besaran tertentu kawan pajak semua. Jika melihat peraturan yang lama DPP nilai lain, saya akan mengambil ilustrasi ketika PKP melakukan penyerahan jasa kena pajak, katakanlah nilai pengganti atau nilai penyerahannya itu adalah 1 juta rupiah, maka PKP wajib untuk mencari atau menghitung terlebih dahulu DPP-nya, yaitu dasar pengenaan pajaknya, yang menggunakan nilai lain yang besarannya adalah 10%. Nah, maka DPP-nya adalah 10% dikali nilai pengganti atau nilai penyerahan yang besarannya adalah 1 juta rupiah tadi, yaitu diperoleh 100.000 rupiah untuk DPP. Ini baru DPP-nya. Kemudian dari DPP tersebut, barulah PKP melakukan pemungutan PPN dengan tarif, jika dulu tarifnya masih 10% ya Bang ya. Namun sekali. Setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku per 1 April 2022 ini, yang mana tarifnya PPN sekarang menjadi 11% ya. Dikalikan dengan DPP tadi, katakanlah misalnya menggunakan tarif 11%, berarti PPN adalah 11% dikali 100.000, maka PPN-nya adalah sebesar 11.000. Dan itulah yang wajib dipungut oleh si PKP. Nah, sementara dengan adanya PMK 71 tahun 2022 ini, yang mana menggunakan besaran tertentu, ketika PKP melakukan penyerahan jasa kena pajak sebesar 1 juta rupiah, dengan besaran tertentunya adalah sebesar 1,1% kawan pajak semua. Nah, maka sudah sangat mudah cara menghitungnya. Tidak perlu lagi mencari DPP, karena langsung saja PPN-nya adalah 1,1% dari nilai penyerahan tadi, yaitu 1 juta rupiah. Yaitu hasilnya 11.000 rupiah. Jadi memang secara penghitungannya akan menjadi lebih sederhana, karena PKP tidak perlu lagi melakukan penghitungan DPP. Dengan tarif besaran tertentu 1,1%, bisa langsung dikalikan ya dengan nilai penyerahannya. Dan nanti kawan pajak bisa lihat ada slide yang akan kami tampilkan untuk melihat perbedaan antara DPP nilai lain versus besaran tertentu ini. Iya, ya betul sekali Bang Yose ya. Jadi untuk kedepannya, jadi kawan pajak semuanya, jadi ada perubahan juga ya Bang Yose ya. Iya. Baik dari faktur, dari penulisan DPP ya. Jadi nanti kedepannya kita menggunakan besaran tertentu untuk kategori PMK 71 ini ya. Betul. Nah, kira-kira kawan pajak semua penasaran nih, kira-kira penyerahan apa saja sih yang bisa menggunakan tarif seperti ini? Tentunya nggak semua penyerahan ya Bang Yose ya. Ya, boleh dijelasin Bang Yose? Ya, tadi saya sudah sempat memberikan sedikit clue ya. Ada 5. Ya, ada 5 ya kawan pajak 5 jasa kena pajak yang menggunakan besaran tertentu ini. Nah, yang pertama adalah jasa pengiriman paket pos, yaitu besarannya sama ya, 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Nah, ini terkait dengan paket wisata berupa pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Nah, ini juga sama ya, kawan pajak, tarifnya adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih.
Kemudian yang ketiga, ini jasa pengurusan transportasi atau nama kerennya kita kenal dengan sebutan freight forwarding, teman-teman. Yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge, ya, besarannya juga sama, 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Kemudian yang keempat, ada jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau customer loyalty atau reward program, ya. Dalam hal ini penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih atau margin. Nah, ini nilai PPN-nya 1,1% dari harga jual voucher. Dan yang kelima, yang terakhir, ini adalah terkait dengan jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan kegiatan ibadah. Ya, contoh yang paling mudah adalah misalnya kayak perjalanan ibadah dalam hal umroh ya teman-teman semua. Jika tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain ini dirinci atau diberikan perincian, maka PPN-nya adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Tetapi apabila tidak ada rincian, maka jumlahnya adalah 0,55% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Iya, berarti lumayan kawan pajak semua sudah mendapat pencerahan ya, Bang Yose ya. Jadi memang untuk transaksi-transaksi tadi, ingat ada 5 ya Bang Yose ya. Itu memang dimungkinkan untuk menggunakan fasilitas tarif 1,1% ini. Ya. Kawan pajak semua dan juga Bang Yose mungkin lanjut lagi nih ya ke penggunaan fakturnya ya Bang Yose. Nah, ini kawan pajak semua ada perubahan ya Bang Yose ya. Iya. Jadi terkait dari sebelumnya. Ya, sebelumnya itu kalau kawan pajak menggunakan kode faktur dengan awalan 04 ya, kali ini sudah berubah menjadi 05. Ya, tapi untuk penyerahan dengan besaran tertentu ya Bang Yose ya. Betul Bang David. Iya, dan ini ada konsekuensi juga untuk ketika kawan pajak menerbitkan faktur dengan kode 05 ya, apakah bisa mengkreditkan pajak masukan itu Bang Yose? Oke, ya. Jadi untuk pengkreditan pajak masukannya pada dasarnya tetap bisa dikreditkan, hanya saja PKP tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak tertentu tersebut. Jadi dalam hal ini adalah si PKP penjualnya. Dia tidak bisa mengkreditkan pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak tertentu tadi. Iya. Baik, jadi kawan pajak juga nggak usah khawatir ya. Apalagi pajak masukan, tetap pajak masukan sebagai pembeli bisa mengkreditkan ya Bang Yose ya. Betul. Sebagai kredit pajaknya. Dan Bang Yose juga kawan pajak semuanya, ini juga di PMK 71 ini mensyaratkan ada rencana perubahan tarif lagi Bang Yose. Okay. Jadi mulai paling lambat 1 Januari 2025 itu akan ada perubahan tarif PPN menjadi 12%. Ya, jadi ke depan ketika tarifnya berubah juga akan mengalami perubahan juga tarif penyerahan jasa tertentu ini Bang Yose. Ya, jadi misalnya kayak tadi jasa paket pos ya, atau agen wisata, transportasi freight forwarding, ya kemudian apalagi sambil mengulas kembali ya Bang Yose ya, penyerahan pulsa maupun jasa perjalanan ke tempat lain dalam rangka ibadah keagamaan yang semula 1,1% direncanakan mungkin nanti akan naik menjadi 1,2%. Ya, seperti itu Bang Yose. Ya, jadi ketentuan perubahan 1,1% menjadi 1,2% ini juga sebenarnya adalah amanah dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Bang ya? Iya, betul sekali. Ya, dan itu mulai berlaku efektifnya itu adalah 1 Januari 2025 ya Bang? Iya. Pemberlakuan 1,2% tadi atau yang 0,55% tadi itu menjadi 0,6% kawan pajak. Iya, betul. Jadi ada penyesuaian tarif ya kawan pajak semuanya. Ya, mungkin kira-kira ada hal apa ya yang kira-kira kendala di lapangan Bang Yose? Sepertinya sederhana ya Bang Yose ya. Ya, jadi kawan pajak semuanya untuk terkait PMK 71 ini sih secara garis besar perubahannya hanya seperti itu sih. Jadi secara garis besar hanya terkait
Pertama itu adalah kode tarif ya, yang semula itu 04, kawan pajak nanti ke depannya menggunakan kode transaksi iya, mungkin, Bang. Sorry, kode transaksi, maaf ya. Kode transaksi 05. Ya, kemudian yang kedua juga terkait penulisan DPP-nya, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Yose ya, langsung dari DPP dikalikan tarif 1,1%. Ya, seperti itu. Ya, jadi kawan pajak bisa membaca lagi atau melihat lagi ketentuan dari PMK 71 tahun 2022 ini. Dan apabila kawan pajak masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, kawan pajak tentunya bisa berkonsultasi ke KPP terdaftar atau untuk kawan pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kebonjeruk 2, tentunya kami sudah menyediakan loket khusus helpdesk yang mana bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak semua untuk datang ke kantor pelayanan pajak Jakarta Kebonjeruk 2 berkonsultasi langsung dengan petugas kami. Atau apabila kawan pajak berhalangan tidak bisa langsung datang ke kantor pajak, juga bisa berkonsultasi melalui pesan WhatsApp ya Bang, yang nomornya nanti bisa kawan pajak lihat di bawah ini ya. Dan kawan pajak tentu tidak perlu ragu untuk menanyakan apa saja yang terkait dengan kewajiban, bahkan juga hak kawan pajak sebagai wajib pajak terdaftar. Dan kami, para penyuluh pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kebonjeruk 2 akan sangat senang membantu kawan pajak bisa mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya tentunya. Ya, betul sekali Bang Yose, ya kawan pajak semua. Ya, mungkin pembicaraan kali ini cukup sekian dulu ya Bang Yose. Ya, terima kasih juga atas atensinya kawan pajak semua. Kita boleh nanti ketemu lagi di acara podcast kita berikutnya. Akhir kata sebelum akhir penutup, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube kita KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2. Akhir kata, saya David, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2, undur diri. Dan juga saya, Yose Marigo Tarigan, penyuluh pajak dari kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kebonjeruk 2. Sama-sama kami mengucapkan terima kasih dan selalu bangga membayar pajak. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.